Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Master, halo Sobat Master, saya lagi ada di acara pesantren, di acara MPTV. Perkenalkan, saya di sini, nama saya pribadi Dede Indra Cahyadi. Kehidupan yang saya jalani, religi, hajat-hajat yang saya rasakan itu ajaib. Jadi semacam keajaiban-keajaiban yang saya rasakan dari hajat. Contoh yang saya rasakan pribadi, hajat yang saya lakukan setiap saya sholat maghrib, itu saya melaksanakan sholat hajat minimal 2 rakaat. Emang sholat hajat itu banyak setelah sholat tahajud atau jam-jam tertentu. Dengan keajaiban sholat hajat yang saya lakukan setiap sholat maghrib, itu saya rasakan keajaiban. Saya pengen dalam artian yang terbaru, contoh saya pengen beli rumah yang baru, alhamdulillah tercapai. Yang saya rasakan lagi, saya pindah dari Jawa Timur ke Jawa Barat, itu alhamdulillah dengan izin Allah dan ikhtiar saya, doa orang tua dan anak istri, saya pindah ke Kota Bandung. Dari Jawa Timur ke sini alhamdulillah saya tidak menggunakan bahasa orang, itu ada koneksi. Koneksi itu ada KKN atau dalam artian ya uang-uang yang kayak gituan ya. Alhamdulillah dengan semua yang saya lakukan, saya percaya itu doa orang tua, dan saya percaya yang saya lakukan itu selain sholat hajat yang saya lakukan, banyak sholat duha atau dan lain-lain, itu saya rasakan keajaibannya luar biasa. Itu benar-benar yang saya rasakan, apapun yang saya inginkan saat ini saya rasa cukup. Manusia emang tidak ada yang tidak sempurna, pengen 100% hajatnya dikabulkan. Tapi dari saya pribadi, keajaiban itu luar biasa. Cashback yang dulu sebelum pertama kali saya menikah, 2003-2004, itu saya nggak kepikiran bahwa saya jadi apa, nantinya jadi apa. Apakah saya saat ini saya sebagai guru atau dikasih sama Allah kepercayaan jadi pegawai negeri sipil, itu tidak terlintas sedikit pun. Kenapa? Karena saya basicnya dari dulu tidak ada cita-cita ke guru. Dan satu lagi, saya bukan di pendidikan keguruan. Di UPI, kalau lulusan UPI atau kampus-kampus yang lain, pasti planningnya adalah berapa persennya masuk ke keguruan. Tapi karena izin Allah dan orang tua dan anak istri, saya akhirnya menjadi guru, pegawai negeri sipil. Banyak juga yang bercerita dari keajaiban dari orang tua saya. Orang tua saya, bapak saya itu mualaf. Bapak saya mualaf, itu alhamdulillah saya lihat dari karakter-karakter orang tua saya, dia melaksanakan ibadah menurut saya pribadi, saya sebagai anaknya, saya merasa bangga lah dengan orang tua saya. Dia membiasakan ngasih tahu sholat dan jangan lupa kelebihannya itu. Bapak saya mualaf dan bukan salah satu dia yang terbaik, bukan juga. Dia biasa Senin Kamis puasa. Dan saat ini juga saya merasakan dengan izin Allah, orang tua dari saya pribadi dan orang tua dari mertua itu sangat mendukung dan sangat religi. Karena dari segi mertua saya religi saya mulai muncul itu adalah satu, saya tinggal di Pulau Madura. Pulau Madura itu kental dengan agamanya. Yang tadinya biasa, contoh yang biasanya saya agama biasa lah ya, karena saya kehidupan saya di Pulau Madura dan lingkungan semua religi, melihat kehidupan dari mertua, dari istri saya yang biasanya doa, ngaji, itu lebih konsisten dibandingin saya. Istri saya dan anak-anak saya itulah support bagi saya pribadi. Keajaibannya luar biasa. Apapun yang saya rasakan itu anugerah, insya Allah. Apapun yang saya alami itu luar biasa. Kalau bahasa kasarnya, gaji yang biasa saya dapatkan itu kan segitu. Tapi kalau rezeki luas. Apapun
yang saya nikmati, yang saya rasakan, doa dari istri, dari anak-anak, itu sangat konsisten dan luar biasa. Banyak sih yang saya rasakan. Ada amalan yang bahasa teman-teman saya yang saya 100%, tapi saya alami. Saya nanya ke teman-teman, gimana cara supaya hajat-hajat kita diterima? Amalan apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kita lakukan? Wirid apa? Akhirnya ditanya, dijawab, ada beberapa teman yang saya ambil itu kesimpulannya, amalan itu semua sama. Yang terpenting, kalau seperti contoh, kita ngamalin Al-Fatihah setiap sholat duhur, 1 kali 1 hari atau 5 waktu, ya itu dilakukan. Jangan dipaksakan seperti 100 kali setiap sholat 5 waktu atau sholat hajat. Itu tidak konsisten. Jadi akhirnya amalan apa, bismillah setiap sholat apapun, itu yang saya rasakan, itu amalan. Dari beberapa teman yang saya alami, itu amalan yang saya sanggup. Jadi kalau udah bilang, saya insya Allah yakin hajat saya terkabul dengan amalan ini, tidak untuk 100%. Karena amalan itu cuma pendukung. Yang lain adalah ikhtiar dan doa orang tua, anak, istri. Yakin, keajaiban itu luar biasa. Cita-cita pasti tidak semuanya 100%. Kita pengen digolkan, pengen tercapai secepatnya. Yang saya pengen, saya banggakan itu kedua orang tua saya sebelum orang tua saya dalam amit-amit dipanggil Allah SWT, saya pengen membahagiakan orang tua. Orang tua itu bisa dari orang tua saya, dari mertua saya, dan anak istri. Bisa melihat saya sukses. Sukses itu bisa dari materi, bisa dari minimal kehidupan saya bisa jadi panduan buat anak istri, bukan dari orang lain. Saya udah baik, itu menurut saya, bukan menurut orang lain. Omongan apapun tidak 100%. Yang saya rasakan banyak sih keindahan-keindahan yang saya alami, orang tua, anak istri, semuanya luar biasa. Banyak waktu itu saya kejadian yang saya alami, pertama kali saya keterima pegawai negeri sipil. Itu tahun saya tes 2008, saya tes tepatnya di Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan. Pertama kali saya tes CPNS, itu tidak ada yang tidak, orang identik kalau masuk CPNS itu pasti ngeluarin biaya atau ada KKN. Waktu itu saya dari pertama saya jadi PNS, saya emang udah ngajar, tapi saya dari dulu CPNS-nya ikutnya dari kantor, ikut instansi, tapi emang rezekinya saya ikut sekali tes CPNS guru, itu saya keterima. Tapi dari ceritanya itu 2008 tes CPNS, itu yang saya doa orang tua dan orang-orang yang diijabah sama yang tes CPNS tahun itu, ternyata tes CPNS tahun 2008 diulang. Kabupaten Pamekasan itu diulang semua. Karena bocor dan ada KKN, ada yang pokoknya ya semacamnya kayak gitu-gitulah. Kita ulang lagi, diulang lagi, kita berdoa ya, karena kita kan satu ruangan udah pada kenal secara tidak langsung gitu. Oh ini mukanya, ini muka ini. Alhamdulillah dengan izin Allah, CPNS tahun itu adalah menurut saya itu bersih. Tapi balik lagi, hidup saya itu kan di Sumeneb waktu itu, Wirawiri. Itu pasti ada yang selentingan. Saya pas keterima CPNS, itu identik orang-orang, wah pasti bayar, pasti gini. Tapi karena kita meyakinkan bahwa saya tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Karena emang kenyataan, banyak yang waktu zaman dulu ya, kalau yang sekarang insya Allah kayaknya susah nembus kayak gituan. Itu luar biasa, dan saya kayak bisa dikatakan merinding lah. Saya keterima tanpa embel-embel apapun. Itulah kehebatan yang saya pribadi, bukan kehebatan, itu mungkin inspirasi buat sobat master. Ini adalah kisah-kisah yang sesimpel saya alami. Banyak doa dari beberapa orang tua saya, dari mertua, dari anak istri,
kalau terinspirasi mah enggak. Jadi saya merasa keajaiban itu adalah yang ikhlas, orang tua ikhlas. Kalau orang tua, contoh saya pengen jadi PNS, kalau kita minta keridhaan dari orang tua dan anak istri, kalau yakin goal saya jadi pegawai atau saya goal nanti jadi apapun setelah saya jadi PNS, apa jabatan saya yang tinggi, itu pasti tidak lepas dari kedua orang tua. Kalau masalah hajat yang biasa dilaksanakan sholat maghrib itu terserah. Orang mau laksanakan langsung saya alami, itu yang saya alami. Karena yang simple saya rasakan itulah, saya merasakan nikmatnya. Apapun yang kekurangan, itulah saya merasa lebih lah. Kalau kurang pasti semua orang kurang. Mungkin Sobat Master, saya rasa mudah-mudahan ini membawa inspirasi ke saya pribadi dan teman-teman. Amalan apapun bisa dirasakan sendirilah. Kalau seperti ikhtiar itu, kalau kita mau berangkat sekolah ya kita harus terbiasa tiap hari masuk. Kalau amalannya kita bisanya bismillah ya bismillah setiap hari, tapi dengan izin kedua orang tua doanya. Terima kasih, semoga Sobat Master semua terinspirasi, dan saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang tidak cocok dengan Sobat Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.